musik video mereka saja itu nggak bisa mencapai 60.000. Kira ada agama Ronaldo, agama Messi, kayak orang Ono, agama TTS. Dennis itu tidak akan lama lagi menjadi member dari Secret Number. Dia akan kembali ke USA. Dead Boom dalam waktu sehari itu udah 5 jutaan. Sedangkan untuk Fire Saturday ini udah lebih dari 4 hari, tapi Annyeonghaseyo Cengedel, Yusuf Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan buat kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar dunia per-K-popan yang pastinya selesai banget untuk dilewatkan. Dan supaya kalian tidak ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Oke guys, untuk topik pertama kita akan mulai dulu membahas tentang para fandom K-pop yang sudah bersatu untuk mendukung salah satu boy group yang mereka anggap layak untuk didukung. Tapi sayangnya boy group yang satu ini kurang mendapatkan attention, sehingga untuk viewers dari MV dan juga berbagai hal lainnya itu sangat sedikit banget. Lalu grup manakah yang aku maksudkan? Jadi grup tersebut adalah Dongkies. Udah tahu Dongkies siapa? Dongkies atau sebelumnya dikenal sebagai Dongyo Rookies merupakan sebuah boy group rookie dengan anggota 5 orang member. Dan mereka ini debut di bawah naungan Dongyo Entertainment. Pada tanggal 21 November 2018, Dongkies telah merilis single digital pre-debut Dongkies Pre-Debut DS1 dengan lagu berjudul Nom. Lagu tersebut juga cukup menarik perhatian publik dikarenakan lagunya yang energik dan juga upbeat. Tidak hanya merilis lagu saja, Dongkies juga merilis video klipnya yang di-upload di kanal YouTube Dongyo Entertainment. Dalam video klip tersebut, Dongkies menampilkan suasana yang penuh warna. Dongkies sendiri beranggotakan 5 orang member yang tampan dan juga berbakat. Mereka adalah So Won Dae, Lee Kyung Yoon, Jang Moonik, Park Chae Chan, dan juga Kim Jong Hyung. Lewat akun Instagram resminya, Dongkies mengabarkan kepada para penggemar bahwa mereka itu akan resmi debut pada tanggal 24 April tahun 2019. Untuk nama fandom dari Dongkies sendiri dikumpulkan dan juga di-vote oleh para penggemar, dan nama Dongari lah yang terpilih menjadi nama fandom untuk Dongkies. Dan cinggu, di sebuah video TikTok ada yang telah ngebuat video tentang mereka, yang mana di dalam video itu disebutkan bahwa untuk musik video mereka saja itu nggak bisa mencapai 60.000 viewers. Dan melihat hal ini, banyak sekali dari para penggemar K-pop yang merasa miris melihatnya, karena untuk grup-grup K-pop yang lain itu bahkan MP-nya bisa sampai ratusan juta, dan juga ada yang sampai semiliar lebih loh guys viewersnya. Jadi melihat Dongkies yang bahkan tidak bisa mencapai 60.000 viewers saja untuk musik videonya, banyak yang merasa kayak agak prihatin juga. Dan banyak dari fandom K-pop yang bersatu untuk mendukung mereka dan juga streaming untuk musik video mereka. Salah satu komentarnya kayak gini, aku bacain ya. YG Stan, SF Stan, JYP Stan, Hype Stan, Cube Stan, Jellyfish Stan, yuk bantu streaming. Dan sebenarnya masih ada juga banyak komentar-komentar dari netizen lain, dan menurut aku ini adalah hal yang mewakili. Habis itu ada juga yang berkomentar kayak gini guys, bahkan Dongkies juga kekurangan biaya hanya untuk sekedar tempat tinggal. Dan bagi kalian yang mungkin mau kepoin Dongkies lebih dalam lagi, Dongkies ini juga punya channel YouTube. Nama channel YouTube-nya adalah Dongkies juga. Dan sekarang mereka itu udah punya 114.000 subscriber nih guys. Wah, lumayan sih banyak menurut aku. Dan untuk musik videonya di sini juga emang kita lihat musik videonya untuk viewersnya ya itu dikit banget. Ini 110.000 loh, padahal udah dirilis 4 bulan yang lalu, tapi viewersnya itu belum bisa mencapai 500.000 dan juga 1 juta maybe. Jadi buat kalian yang MP dari fandomnya itu udah gede ya, udah 100 juta maybe, udah 50, 40, 30 juta, itu sebenarnya udah banyak banget. Karena di luar sana masih banyak sekali idol K-pop yang punya viewersnya itu kayak dikit banget guys. Jadi kalau idol K-pop kalian udah punya viewers yang banyak, itu syukurin aja, oke? Dan untuk video-video mereka yang lain ini emang benar-benar kayak underrated banget. Maybe dari kegiatan-kegiatannya itu ditonton 2000-an, 3.000-an, 4.000-an, dan bahkan ada yang nonton 854 kali guys. Dan mereka ini juga pernah nge-cover lagu NCT 127 yang stiker, bukan nge-cover yang kayak vokal dan sebagainya ya, tapi ini adalah nge-cover dance, dan ini dibuat kayak short video, dan itu sudah ditonton sebanyak 3.900 kali. Well, sekali lagi apa yang terjadi dengan Dongkies ini menunjukkan realita kepada kita semua tentang bagaimana industri music K-pop. Jadi kalau kalian masih dianggap nunggu, bukan dianggap nunggu sih, kalau kalian ini masih belum punya nama, belum terkenal grup-grup K-pop yang lain, maka kalian akan mendapatkan hal yang seperti ini. Mulai dari viewers untuk video-video kalian mungkin tidak setinggi yang lain. Habis itu untuk pihak-pihak endorsement dan juga para investor itu juga
mikir sih 2-3 kali untuk nge-invest uangnya kepada agensi kalian dan juga kaliannya sendiri. Layak nggak untuk diinvest? Bisa nggak sih kita percaya sama mereka kalau kita nginvestasi sama mereka? Intinya banyak kesulitan yang akan kalian hadapi. Jadi untuk debut dalam industri musik K-pop itu memang tidak semudah yang kalian pikirkan. Well, untuk Donkeys, keep fighting. Aku yakin kalian dapat besar suatu saat nanti. Dan aku juga sangat salut banget kepada para K-popers yang sudah bantu untuk streaming musik video untuk Donkeys. I really appreciate you guys. Jadi meskipun banyak K-popers yang mungkin sering gelut, tapi melihat hal seperti ini mereka tuh dapat akur loh. Ini yang aku salut banget dari K-popers. You guys are so amazing. Dan juga sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Ini sebenarnya aku akan ngebalas tentang apa yang dikatakan oleh Ali Hamzah di dalam videonya. Oke, untuk video lengkapnya kalian dapat nonton yang satu ini. Lah lu ngidolain Ronaldo dan Messi. Emang Ronaldo dan Messi Islam? Kata Nabila K-popers Riau. Aduh. Lah lu kira gue demen sama Ronaldo, gue demen sama Messi, terus gue sembah mereka? Emang lu kira ada agama Ronaldo, agama Messi, kayak orang Ono, agama TTS? Astagfirullah. Terus lu kira gue kayak Ronaldo, Messi gitu. Lu kira gue sanggup gitu streaming pertandingan mereka satu harian sampai sewa warnet? Terus lu kira gue ada nangis gitu? Lu boleh hina gue, tapi jangan idol gue. Udah deh, yang bener-bener aja. Lu gak usah banding-bandingin idol lu sama pemain sepak bola. Karena memang gak layak dibandingin. Pemain sepak bola ditimpuk bola. Wah, gak ada yang nangis, gak kayak, aduh. Udah deh, gue gak ngerti lagi. Selama mereka berdua beragama, mereka ini kan gak ateis, gak kayak, ya you know lah. Dan gue juga demennya gak lebay, gak sampai menuhankan. Gue tahu batasannya gue demen sama siapa, gak kayak orang duduk. Honestly, ini ngebuat nama K-popers juga semakin jelek di mata non K-popers. Oke, aku nggak mau ngebahas tentang dia yang ini dan juga dia di masa lampau. Aku nggak mau bahas tentang hal tersebut. Tapi yang aku pengen bahas adalah tentang apa yang dia katakan di dalam videonya. Menurut aku di sini agak menyinggung para K-popers adalah di saat dia mengatakan, gue demen sama Messi, terus gue sembah mereka. Emang lu kira ada agama Ronaldo, agama Messi, kayak orang Ono, agama TTS? terus gimana nih Bapak Ali yang terhormat, apakah kita juga K-popers yang lain juga nyembah gitu loh? Apakah aku juga nyembah idol K-pop? No. Kenapa sih banyak orang yang berpikir bahwa kita itu nyembah idol K-pop? Why they think like that about us? Ini menurut aku emang sudah termasuk pencemaran nama baik terhadap K-popers. Karena kita ngelihat videonya juga banyak ditonton dan di kolom komentarnya selain dipenuhi oleh para K-popers itu banyak juga yang mengkritik K-popersnya lagi dan juga banyak yang menghujat K-popers. Oke, di sini aku bukan manas-manasin atau apa, tapi menurut aku dikarenakan dia adalah influencer, seharusnya dia itu dapat menjaga kata-katanya. Karena statement-statement yang dia keluarkan menurut aku memang semakin lama semakin memojokkan K-popers. Apalagi dia di sini juga menyinggung tentang orang-orang yang membuat agama tentang BTS. Wake up Ali, kamu udah searching nggak sih tentang orang-orang yang membuat agama tentang BTS? Oke, aku tahu tentang rumor tersebut. Memang ada juga yang membuat grup di WhatsApp itu tentang agama-agama dari BTS. Dan aku juga pernah masuk ke dalam grup-grup yang ngebuat agama-agama tentang K-pop. Karena aku penasaran siapa yang ngebuat agama tersebut. Apakah ini emang benar-benar K-popers atau non K-popers? Aku pernah masuk guys. Serius, aku pernah masuk di Telegram, tapi sayang handphone aku yang kemarin itu kena reset, jadi semua data-datanya kehapus. Aku pernah nge-screenshot waktu itu karena aku penasaran banget siapa orang yang ngebuat agama-agama K-pop. Dan setelah aku cari tahu, memang orang-orang yang biasanya ngebuat seperti itu adalah orang-orang yang complicated guys. Orang yang complicated dalam artian dia itu memang suka ngebuat keributan. Jadi kalau dia ngebuat agama K-pop, tentu banyak orang yang akan menghujat dia, banyak orang yang akan menghina dia, terutama dari fandomnya sendiri. Coba deh kalian tanya Army ada nggak sih yang join agama BTS? Aku tanya temenku, tapi dia emang nggak join agama BTS dan memang nggak ada agama BTS guys. Oke, nggak ada yang ngebuat tentang hal tersebut. Jadi kebanyakan agama-agama seperti ini itu dibuat oleh orang-orang yang memang adalah haters dari K-pop dan juga mereka adalah orang yang complicated dan memang suka mencari keributan. Jangan lupa guys, ada juga dulu yang pernah ngebuat agama Bowo TikTok. Jadi Bowo waktu itu kan emang famous banget ya kan, viral juga gitu, sampai banyak banget yang nge-hate dia. Jadi orang-orang yang nge-hate Bowo ini terus ngebuat agama Bowo. Nah singgung dikarenakan agama Bowo ini telah dibuat, banyak orang yang makin hates Bowo karena Bowo ini dianggap telah mencemari pikiran anak-anak bangsa. Gitu guys. Di zaman sekarang kita itu nggak mudah ngejudge orang dikarenakan mereka itu ngebawa nama BTS, ngebawa nama ARMY, bukan berarti dia memang BTS dan juga para ARMY.
BTS adalah salah satu grup terbesar di dunia. Bukan salah satu, dia emang terbesar di industri musik K-pop guys. Jadi dengan kebesaran dari BTS ini, dia itu menjadi orang yang paling banyak fansnya. Dan gak punya banyak fans saja, tapi mereka juga tentu punya banyak haters. Lalu gimana cara haters ngebuat nama BTS jelek di mata yang lain? Yaitu dengan cara membuat agama BTS-nya. Jadi nanti banyak orang yang bilang bahwa oh fansnya itu benar-benar toxic banget sampai ngebuat agama. Fansnya masih waras nggak? Itulah yang dipengenkan oleh haters. Dan yang paling lucu dari statementnya Ali menurut aku adalah pas saat dia bilang, Lu kira gue kayak Ronaldo, Messi gitu. dan gak cuma K-pop doang loh, Li, kayak gitu, tapi yang lain-lain juga kayak gitu kok. Coba deh Bapak Ali yang terhormat nanti nonton ya penampilan di saat orang-orang menonton artis favorit mereka. Enggak cuma K-popnya doang, tapi coba deh nonton nanti ya reaksi orang-orang saat nonton konser artis favorit mereka. Mulai dari yang western sampai yang dari Indonesianya sendiri. Jangan cuma ngeliat K-pop, kelihatan banget sih kalau emang kurang wawasan. Nah, kalau kalian sendiri gimana melihat hal ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan untuk topik yang terakhir, sekarang kita akan ngebahas tentang Secret Number, terutama untuk Dennis. Jadi baru-baru ini ada akun prediksi dari Secret Number, itu telah merilis sebuah tweetan di Twitternya. Coba kalian baca. Dennis itu tidak akan lama lagi menjadi member dari Secret Number. Dia akan kembali ke USA. Untuk magnet barunya adalah Zoo. Zoo juga telah memberitahu hal itu kepada kita semua bahwa dia itu merupakan magnet dari Secret Number. Dan orang tua dari Dennis juga sudah nge-unfollow account dari Secret Number. Oke, dan ini yang ngebuat adalah akun dari SM Prediction @senompredict, yang mana untuk akun ini seperti yang aku tahu dia juga kemarin itu kan ngebuat prediksi juga ya tentang Dennis yang memang katanya keluar dari Secret Number dan digantikan oleh 2 orang member. Habis itu ada yang komentar kayak gini, kira-kira apa alasannya yang lebih spesifik sampai dia keluar dari Secret Number? Lalu ada yang berpendapat kayak gini, mungkin Dennis lebih ingin berkarir di USA secara gaya dan selera musiknya lebih ke western bukan Korea. Bahkan jika disuruh Egyo aja dia nggak mau. Tapi Dennis ini udah lama loh jadi trainee di Korea. Kalau pada bilang pengen berkarir di USA mungkin agak nggak benar kali ya. Dia itu keluar dari YG karena selera musiknya nggak sama. Jadi kayaknya emang dia lebih suka yang western gitu. Dia sebenarnya cocok sama CBL. Cuma kalau dari pemikiran gue, kayaknya memang dia nggak mau berkarir di Korea deh. Kayaknya dia susah nyesuaiin sama culture Korea juga. Jadi mungkin ini bisa jadi salah satu alasan dari Dennis. Ada juga yang komentar, jujur agak kurang srek sama girl group or boy group yang agensinya ganti-ganti member. Kayaknya ya Allah nyesek banget gitu. Gak mau sama label HCI Cruising aja Dennis atau label lainnya yang mendukung kamu. Cocok sih kalau Dennis masuk agensinya Rich Brian. Dia juga punya vokal yang benar-benar bagus banget. Dia juga punya karisma, aura dia itu loh kuat banget guys. Auranya dia emang lebih ke western sih ketimbang K-pop. Dan dia menurut aku emang cocok banget kalau dia tuh masuk ke HCI Cruising. Aura sama karismanya itu benar-benar cocok gitu loh di agensi tersebut. Lalu ada juga yang berkomentar, padahal gue suka Dennis, suara dia khas banget. Jarang-jarang ada idol dengan suara khas western. Bener sih, suara Dennis emang kayak western banget sih guys. Jangkauan vokalnya itu luas banget. High note-nya juga amazing, dan aku juga suka banget sama vokalnya Dennis. Gila, aku ngefans banget sama vokalnya dia karena vokal dia sebagus itu guys, dan juga stabil. Pas saat dia ngedance sambil nyanyi dia itu tetap stabil. Jadi kalau Dennis keluar dari Secret Number beneran, aku juga menjadi salah satu orang yang akan kayaknya kehilangan banget. Dan masih berbicara tentang Secret Number, banyak orang yang bertanya kenapa MP dari Fire Saturday itu sulit banget untuk naik viewersnya. Kalau dibandingkan dengan Gadget Boom dalam waktu sehari itu udah 5 jutaan. Sedangkan untuk Fire Saturday ini udah lebih dari 4 hari tapi masih 3,9 juta viewers. Kenapa Fire Saturday ini sulit banget untuk naiknya? Menurut aku ada beberapa alasannya guys. Yang pertama adalah mungkin dikarenakan Dennis nggak ikut gabung. Jadi dikarenakan Dennis nggak ikut gabung kan banyak orang yang agak merasa kecewa dan juga sedih gitu. Dikarenakan biasnya nggak masuk dalam comeback, itu sih. Yang kedua adalah dikarenakan maybe orang-orang nggak terlalu nyantol sama lagu Fire Saturday. Jujur pas aku pertama dengar lagu ini, aku agak kurang nyantol gitu sih. Tapi setelah 2-3 kali dengar, lagunya sih bagus banget, ngena banget. Terutama di bagian rapnya Jinny itu emang bikin nagih sih. Kalau kita bandingkan dengan Gadget Boom, jujur aku Gadget Boom ya, itu belum 1 menit aku dengerin udah langsung nyantol. Baru 10, 20, 30 detik itu udah aku bilang bagus loh guys. Dan jujur aku puter berkali-kali Gadget Boom. Aku menjadi salah satu penyumbang viewers untuk Gadget Boom karena sebagus itu lagunya. Sumpah aku suka banget. Apalagi sama perform mereka yang pakai jazz, itu keren menurut aku. Dan untuk alasan yang ketiga adalah maybe kalian tuh salah dalam streaming. Jadi untuk streaming kalian juga harus perhatikan berbagai cara
Salah satunya adalah jangan sampai kalian itu seringnya ngulang video yang sama terus-menerus. Artinya kayak gini guys, kalian kan udah nonton nih Paya Saturday, habis itu kalian refresh lagi, ulang-ulangin lagi untuk nonton Paya Saturday-nya. Itu adalah hal yang salah. Jadi kalau kalian sudah nonton Paya Saturday ini sekali, kalian itu bisa tinggalin nonton video yang lain lagi selama 5 atau enggak 10 sampai 1 menit kayak gitu. Habis itu baru kalian nonton Paya Saturday. Jangan kalian itu streaming refresh dan juga refresh. Enggak boleh kayak gitu. Karena itu nantinya dapat dianggap sebagai bot dan viewersnya dapat dipotong ataupun dihapus oleh pihak YouTube. Maybe ada yang bisa menambahkan, langsung saja komen di kolom komentar. Oke, cukup sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.